Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ini terkait dengan private jet, teman-teman. Iya, private jet. Isu yang selama ini beberapa hari terakhir itu sangat ramai diperbincangkan di Twitter, di TikTok, di YouTube, di televisi. Semua orang membicarakan private jet. Karena apa? Karena beberapa hari yang lalu itu Kaisang tertangkap kamera turun dari private jet bersama dengan orang-orang yang bercelana pendek. Ya, spekulasi para pembenci sih katanya gratifikasi lah, korupsi lah, dan segala macam. Sampai Prof Mahfud angkat bicara, teman-teman. Wah, tapi dengan angkat bicaranya Prof Mahfud, netizen langsung menguliti balik nih. Ternyata Prof Mahfud dan juga Anies Baswedan ini sering naik private jet bersama Yusuf Kala, teman-teman. Dan ya mereka tidak pernah mengatakan bahwa itu gratifikasi dan segala macam. Dan ini tanggapan dari Mr. Kodari ya terkait dengan private jet yang akan kita simak bersama-sama, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Private jet. Private jet. Orang komplain sama gua. Ya. Nggak pernah bahas private jet, padahal gua di Bang Sulpan iya, pernah iya. bahas private jet, di sini juga pernah. Oh, iya, iya. Ente aja nggak dengerin kan. Kita mau tanya lagi. Iya. Gimana Mas Q melihat Jadi yang Sampai saya KPK tahu ya, yang segala saya tahu macam. ya. Pertama begini, itu pesawat punya pribadi, Bukan punya perusahaan. bukan punya perusahaan. Punya pribadi. Bahwasanya kemudian dia atas nama bank itu, ya sebetulnya itu pribadi. Kalau pesawat-pesawat yang 3 yang milik si grup itu semua udah dijual. Jadi ini kayak misalnya Ari punya mobil, ya, mobil Innova misalnya gitu. Ya milik Ari, bukan milik perusahaan. Gitu. Nah yang kedua, Mas Kaisang itu naik pesawat itu nebeng, numpang, diajak ikut pesawat itu. Sama kurang lebih kayak Pak Mahfud diajak oleh Pak JK. Pak Mahfud kan juga naik pesawat private jet kan. Ya. Terus Sama beliau Pak mengatakan, Anies. saya sering diajak oleh Pak JK. Nah, yang di foto beredar Pak Mahfud naik pesawat private jetnya Pak JK, itu mereka mau berangkat ke Makassar, acara kami. Karena kebetulan ada tujuan yang sama, ya diajak. Pesawat private jet itu misalnya isinya 8. Ngangkut 4 orang, 3 orang, 8 orang sama aja biayanya. Gitu. Jadi pemilik pesawat ini adalah temannya Mas Kaisang. Teman main apa? FIFA segala macam dan seterusnya. Ya kayak barangkali ya saya barangkali dengan Bang Jeffrey lah misalnya. Bang Jeffrey tinggal di Singapura. Bang Jeffrey punya private jet. Kalau saya mau ke Singapura, kebetulan Bang JG mau pulang ke Singapura, waktunya kurang lebih sama atau bisa menyesuaikan. Saya yang menyesuaikan tentu ya. Iya kan, gitu kan. Misalnya saya mau berangkat tanggal 18, Bang Jeffrey bisa mau berangkat tanggal 19. Ya saya menyesuaikan lah dengan tanggal berangkatnya Bang Jeffrey. Ya saya ikut aja sama Bang Jeffrey gitu. Nah, setahu saya Mas Kaisang itu sebetulnya udah mau beli komersil, tapi kemudian temennya ini kebetulan memang mau ke Amerika, punya jadwal yang sama, ya udah bareng aja gitu. Berarti sama temennya ini berangkatnya ya? Iya, sama temennya ini gitu. Itu nggak gratifikasi. Ya gimana ya? Misalnya gini, Ari mau pulang ke rumahnya di mana gitu. Terus Didit juga mau pulang ke arah sama. Terus Didit, gue ikut dong. Atau justru Ari yang nawarkan, Dit ikut gue aja. Gratifikasi nggak? Temen kan? Orang gini, di kalangan ini mungkin sederhananya begini, karena ini naik pesawat jadi rame. Kebetulan juga munculnya kan pada saat demo-demo mahasiswa di DPR kan, gitu. Kalau nggak lagi demo-demo mungkin nggak seramai ini. Gitu. Nah, kalau saya ibaratkan dengan perjalanan pakai mobil, menurut saya sih kita semua, masyarakat semua udah
sangat terbiasa tuh dengan ikut teman, nebeng teman gitu. Tapi kan mobil kan harganya kan nggak 8 miliar sekali perjalanan. Lo iya, betul. Itulah makanya kemudian ini menjadi kabut sutra ungu. Iya ya. Mungkin karena ada yang ngegoreng di tengah-tengah kemarahan masyarakat karena propaganda para pembenci pemerintah, ya makanya kemakan teman-teman. Ya sebenarnya sih kalau nebeng ya apa salahnya ya kan? Ataupun bayar setengah-setengah gitu kan? Judul film zaman dulu. Kamu Sutra Ungu nih. Kita tuh dikacaukan karena ini pesawat Ya. yang harganya tuh mahal gitu. Tapi sesungguhnya ini sesederhana seperti orang pakai mobil saja pulang dari satu titik, misalnya dari Jakarta ke Bekasi misalnya gitu. Ini kan jadi kabut sutra ungu kan karena private jet, kemudian dari Jakarta ke Amerika, perjalanan yang sangat jauh gitu. Tetapi kita nggak boleh lihat itu, kita lihat inti persoalannya bahwa orang punya pesawat milik pribadi, dia mau ke Amerika, lalu kemudian ada kursi kosong, dia tawarkan. Sesederhana seperti saya, Bang Jeffrey, pulang dari Jakarta ke Singapura, karena rumahnya di Singapura sana. Lalu kemudian saya kebetulan mau ke Singapura juga, ya saya ikut dengan beliau. Ya nebeng. Pesawat beliau itu kapasitas berapa? 6 orang kalau nggak salah. Ya kalau ada slot misalnya 1 ya saya jalan. Kalau saya mau bawa staff, kalau slotnya ada 2, berdua. Tapi kalau misalnya kemudian slotnya cuma ada 1, saya mau bawa staff, nggak bisa. Pernah saya mau ikut, boleh nggak saya ajak staff 1? Wah, nggak muat, udah penuh. Gitu. Sesederhana itu. Tapi kan Mr. Q sama Bang Jeffrey sama-sama bukan bagian dari pejabat negara kan? Iya. Bukan keluarga. Iya, pertama yang punya pesawat jet tadi bukan pejabat negara. Kedua, Mas Kaisang juga bukan pejabat negara. Tapi kan keluarga. Iya, dianggap ini juga melayani dugaan gratifikasinya kan karena ini satu keluarga dengan presiden sama dengan Iya, melayani. nah di situ kepada presiden ya silakan keluarga. aja kalau memang kemudian ada apa istilahnya itu ada korupsi di situ, misalnya antara pemilik pesawat ini dengan Pak Jokowi gitu. Tetapi kalau saya melihatnya ini pertemanan. Iya, kalau misalnya ada dugaan korupsi kan KPK tinggal turun tangan langsung ngecek, klarifikasi atau gimana, atau laporkan sekalian. Ya biar jelas gitu, jangan hanya teriak-teriak dari luar gitu, diproses dong. Jangan cuma menyebarkan isu, teriak-teriak, bikin gaduh. Ya nggak jelas. Coba laporkan aja Mas Kaisang gitu kalau memang kalian menduga ada korupsinya. Orang yang Simpel. punya hobi yang sama soal sepak bola, orang yang punya hobi yang sama main game, temen mabar main bareng. Gitu. Saya ya balik lagi kayak saya dengan Bang Jeffrey aja. Bahwa kami ini berteman, dia punya pesawat, dia mau ke satu arah dan saya kebetulan juga mau ke sana, ya saya ikut saja gitu. Tapi soal korupsinya ya kalau memang ada antara si pihak swasta ini sama Pak Jokowi, Iya, itu silakan aja. silakan diusut lah. Iya, silakan diproses. iya. Kemampuan KPK Bukan ngusut ke juga. Kaisangnya, Iya. tetapi antara orang itu, Oh, pemilik oke. pesawat itu dengan Pak Jokowi. Oke. Bukan ke Kaisangnya. Apa konflik of interestnya apa? Abuse of Iya, powernya apa? Betul. iya. Untuk kepentingan si orang Iya, ini. iya. Sekarang kan nggak ada itu. Oke. Antara Pak Jokowi dengan pemilik pesawat ini dengan Pak Jokowi itu kan nggak ada. Ya, Nggak ada belum hubungan, ditemukan dan belum dibuktikan. Iya, lah. iya. Dan belum ada laporannya juga. Kan? Iya. Kalau mau Ya, tapi sekarang ya sudah di apa ya? Isunya tuh sudah disebarkan kemana-mana, dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih benci terhadap Pak Jokowi, agar masyarakat lebih melihat Pak Jokowi ini buruk ya. Mungkin itu tujuannya, makanya mereka tidak melaporkan karena mereka ingin isu ini ya berputar-putar aja di media sosial untuk mempengaruhi masyarakat gitu. Iya, memang KPK iya. harus didorong untuk bisa membuat ini clean and clear kan. Loh iya, iya. Yang harus Nah, kita- saya Supaya nggak ada syakwa sangka Iya. gitu misalnya. kan begini, kan bukan pejabat sih. Tokoh-tokoh kita yang naik pesawat private jet itu kan banyak. Hari ini kan berseliweran. Kami belum pernah, jujur. Iya, belum pernah. Gitu gini. Bu Mega ada catatannya naik pesawat berkali-kali, naik pesawat pribadi berkali-kali. Mbak Puan ada catatannya naik pesawat berkali-kali. Pak Mahfud tadi sudah disebut. Mas Anies nggak tahu masih jadi pejabat publik atau tidak pada saat naik pesawat itu.
Saya juga tahu siapa pesawat yang dinaikin, pesawatnya siapa. Dan saya tahu bahwa mereka tuh memang berteman. Siapa? Mas Kaisang sama... Enggak, ya pesawat yang dinaikin oleh Mas Anies itu. Oh, itu aktivis-aktivis. Saya tahu siapa yang punya pesawat, dan ya memang ini teman gitu. Pada giliran berikutnya bisa saya yang naik pesawat itu, karena temannya Mas Anies itu teman saya juga. Oh, Iya. saya tahu nih. Kan nggak banyak, Bo. Ya, ada foto di ruangan Mr. Q. Ada. Ini siapa Mr. Q? Oh, ini. Oh, bukan, nggak ada, bukan di situ. Bukan itu. Gitu. Nah, kalau yang fotonya ada di ruangan saya itu, Ya. itu semua mau dari latar belakang Udah partai pernah apapun. kebagian? Nah iya, karena pesawat beliau tuh banyak sekali. Saya tiap kali tanya pesawat abang ini berapa sih? Enggak, sorry, bukan gini. Saya tanya pada orang yang berbeda, itu jawabannya beda-beda. Sekian gitu. Oh, versi masing-masing. Iya, saking Kemarin kan baru banyaknya beli itu. lagi tuh yang ada ini kan. Pokoknya beginilah, terakhir Sama Habib. yang Bang Habib beliau ini itu kan. beliau itu viral beli pesawat pakai celana pendek kalau nggak salah. Pakai Iya, kaos, iya. bukan celana pendek, Ada pakai kaos. pas ini sama Iya, sama Boeing iya, apa sama iya. Airbus Boeing, apa iya, Boeing iya. ya? Sama Habib. Ya saya sendiri juga kan pernah naik juga pesawat beliau. Nah beliau itu ya pernah tuh. Ada satu orang tuh diajak naik pesawat. Apa gunanya atau apa tujuan ngajak orang itu? Teman ngobrol aja. Jadi teman saya ini, teman beliau juga itu orangnya pintar cerita. Pokoknya kalau ada dia, kita ketawa-ketawa gitu. Iya. Ya diajak. Buat apa? Ya nemenin aja. Pergi-pergi gitu loh. Jadi mungkin karena ini sesuatu yang berada di luar pengetahuan orang umum ya, atau pada umumnya. Jadi sesuatu yang kayak luar biasa gitu. Nah itu kan masalahnya ada di ini kan Mr. Q. Kepekaannya dianggap empatinya, simpatinya nggak punya kepekaan yang tinggi gitu terhadap apa yang lagi Ya saya kira itu ada dialami. benarnya bahwa kita memang kalau di wilayah publik harus hati-hati ya. Apa yang biasa buat orang lain belum tentu biasa menjadi pada diri kita ketika kita punya posisi tertentu ya di publik itu. Ya jadi tapi kita harus kembali kepada poin dasarnya bahwa sesungguhnya apa sih yang terjadi gitu loh. Orang naik pesawat karena itu ada temannya dan kemudian diajak temannya. Apa orang nggak boleh berteman? Apa teman nggak boleh ngajak? Sesederhana itu sebetulnya. Tapi ngeliat publik semarah dan sehebat itu penolakannya gitu dan Ya karena frame-nya bahwa ini adalah pesawat Gratifikasi. perusahaan ini punya apa namanya konflik of interest atau korupsi dengan Pak Jokowi kan. Tapi itu kan nggak ada. Yang kedua, karena orang waktu itu dalam situasi pro kontra revisi undang-undang pilkada. Padahal sebetulnya tokoh naik pesawat private jet itu kan pada hari ini kan bermunculan. Semuanya. Gitu. Ya, Ustadz pun juga naik pesawat private jet. Ustadz Abdul Somad ada juga videonya. Ustadz terkenal itu kalau diundang ceramah oleh tokoh-tokoh pengusaha di daerah itu biasanya dijemput pakai private jet. Gitu. coba nggak di flexing aja gitu sama ustadznya kan. Nah teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak dan bisa kita saksikan bersama-sama terkait dengan isu private jet Kaesang versus private jet Anies Baswedan, Mahfud MD, Ibu Puan Maharani dan tokoh-tokoh lainnya. Ya semua pernah pakai private jet teman-teman, dan mungkin waktu itu mereka masih masih menjadi figur publik juga. Tapi ya kok cuma Mas Kaesang yang dirujak netizen? Apakah ini ada penggiringan opini dari para pembenci pemerintah untuk terus menyerang Pak Jokowi agar tingkat kepuasan, tingkat kepercayaan, tingkat kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu menurun, dan untuk mendiskreditkan posisi Pak Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden? Karena kan selama ini narasi-narasi yang berkembang ya, mereka selalu para pembenci Presiden Jokowi ini mereka selalu mendorong Pak Prabowo untuk maju, segera dilantik, memuluskan Pak Prabowo ya, agar mereka berharap Pak Jokowi ini tidak ada tempat lagi di negeri ini gitu, diasingkan ya, dalam tanda kutip diasingkan lah teman-teman ya. Dan itu yang mereka harapkan. Tapi ya Prabowo juga menjawab semua itu dengan sangat elegan waktu pidato di Rakernas Partai Gerindra kemarin teman-teman. Tapi ya itulah ya, isu terkait private jet ini sangat
sangat mudah digoreng, sangat mudah untuk dicerna oleh masyarakat umum karena ya perbedaan kasta masyarakat itu dari private jet ke masyarakat pada umumnya seperti saya juga ini jauh teman-teman. Jadi gampang gitu untuk menyebarkan propaganda terkait private jet ini. Dan bagi saya itu berhasil. Tapi sayang setelah itu berhasil, foto-foto dari para pejabat seperti Mahfud MD, Anies Baswedan, yang seperti tokoh-tokoh yang disebutkan M. Kodari tadi, juga tersebar sekarang bahwa mereka juga pernah menikmati fasilitas-fasilitas private jet. Dan kalau kata Pak Mahfud di cuitannya itu ketika beliau diajak Pak JK ke Makassar, ya mungkin kalau kata Kodari tadi, ya mungkin hal yang sama terjadi ke Mas Kaisang. Mungkin kawannya ini mau ke Amerika juga atau mereka sudah janjian mau ke Amerika, terus bareng gitu naik private jet, kan nggak ada persoalan. Ya kalau memang kalian menganggap bahwa ini ada korupsi, ada gratifikasi, silakan laporkan ke KPK. Tapi sebelum KPK mengusut, ini isu-isu terkait dengan intervensi KPK, KPK tidak berani, itu sudah digaungkan duluan. Jadi apapun tindakan dari pemerintah, itu tidak akan termakan, itu tidak akan ada efeknya. Jadi seolah-olah ini mereka menskeneriokan KPK tidak akan berani gitu untuk melakukan pengusutan terhadap private jet Kaisang. Ya, jadi ketika KPK ini memunculkan sebuah jawaban ataupun menjawab isu terkait private jet ini, ya semua selalu salah gitu di mata mereka teman-teman. Karena mereka pengennya Kaisang diproses, Jokowi ditangkap. Itu mau mereka. Tapi sayang kemauan mereka itu hanya angan-angan, hanyalah hanyalah buayan belaka, hanyalah ya mungkin keinginan, harapan yang tidak akan bisa terwujud teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.